Pada Sabtu malam 22 Juni 2025, sebuah operasi mendadak dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Bogor di sebuah villa mewah di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Awalnya, kegiatan ini dilaporkan oleh warga sekitar yang merasa curiga dengan intensitas kedatangan kendaraan pribadi. Sejak siang hari dan suara musik keras yang terdengar hingga tengah malam, kecurigaan semakin menguat ketika beberapa penghuni villa terlihat berdandan mencolok dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Bermodalkan laporan warga dan hasil pantauan intelijen, aparat melakukan penggerebekan sekitar pukul 23 WIB. Di dalam villa, mereka menemukan 75 orang tengah berpesta. Sebagian besar berpakaian minim dan berbaur dalam aktivitas yang mencurigakan. Pesta tersebut dibalut sebagai family gathering dan pertunjukan seni, lengkap dengan lomba menyanyi, menari, dan aksi panggung. Namun, isi sebenarnya jauh berbeda dari tema yang ditampilkan. Dari 75 orang yang diamankan, tercatat 74 pria dan 1 wanita. Polisi juga menemukan barang bukti berupa 4 bungkus kondom baru yang belum digunakan, sejumlah alat hiburan, serta sebilah pedang yang disebut sebagai properti pertunjukan. Meskipun tak ditemukan narkoba, dugaan kuat mengarah pada pesta seks sesama jenis yang terselubung. Kepolisian langsung membawa seluruh peserta ke markas Polres Bogor untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan awal terhadap kesehatan mereka menunjukkan hasil yang mengejutkan. Dalam proses pemeriksaan lanjutan, perhatian tertuju pada status kesehatan para peserta pesta. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang turut serta dalam pendataan melakukan tes penyakit seks menular terhadap semua peserta yang tertangkap. Hasilnya mencengangkan. 30 orang dinyatakan reaktif penyakit seks menular meskipun hasil tersebut masih perlu dipastikan melalui tes lanjutan ELISA dan Western Blot. Temuan ini menyiratkan potensi penyebaran penyakit menular seksual dalam skala besar. Beberapa peserta mengaku sudah mengetahui status mereka, namun tetap mengikuti pesta tersebut tanpa melapor atau mencegah risiko penularan. Kondisi ini mengundang kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk para tenaga medis dan tokoh masyarakat. Selain masalah moral dan hukum, pesta tersebut berpotensi menjadi klaster penyebaran penyakit seks menular baru di wilayah Puncak, sebuah destinasi wisata populer yang sering dikunjungi oleh ribuan orang tiap akhir pekan. Pemerintah daerah langsung meminta Badan POM dan Dinkes memperluas pemeriksaan, termasuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan jaringan tertentu dalam pengorganisasian pesta. Laporan sementara menyebut bahwa sebagian peserta berasal dari luar kota, bahkan luar provinsi, yang sengaja datang ke Bogor hanya untuk ikut dalam acara ini. Berita penggerebekan pesta sesama jenis ini dengan cepat menyebar melalui media sosial dan grup-grup WhatsApp warga Bogor. Banyak netizen mengecam keras kegiatan tersebut karena dianggap mencoreng nama kawasan wisata religius dan keluarga seperti Megamendung. Beberapa tokoh agama bahkan menggelar doa bersama sebagai bentuk keprihatinan. Warga sekitar villa yang dijadikan lokasi pesta mengaku khawatir dengan dampak jangka panjang, termasuk stigma terhadap lingkungan mereka. Kami takut ini bukan yang pertama, dan jangan-jangan sudah sering terjadi tapi tak terpantau, ujar Pak Nur Hadi, tokoh RW setempat. Selain itu, para pemilik villa di sekitar Puncak mulai merasa dirugikan. Mereka mengeluhkan sistem penyewaan villa yang selama ini bebas tanpa pengawasan ketat dari pihak keamanan atau pengelola kawasan. Hal ini membuat siapapun bisa menyewa villa dan menyelenggarakan kegiatan tertutup tanpa sepengetahuan warga. Tekanan publik yang kian membesar membuat para pemangku kebijakan tak bisa tinggal diam. Pihak kepolisian berjanji akan menelusuri jaringan penyelenggara acara ini dan menindak tegas siapapun yang terlibat. Namun, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pemerintah provinsi. Menanggapi kejadian ini, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi turun langsung memberikan pernyataan resmi. Dalam konferensi pers di Gedung Sate, ia menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan atas peristiwa yang menurutnya telah mencoreng moralitas dan nilai-nilai budaya Jawa Barat. Saya tidak akan membiarkan Puncak dan Megamendung menjadi tempat maksiat terselubung. Wilayah ini harus kembali pada marwahnya sebagai destinasi wisata sehat, religius, dan ramah keluarga, tegas Kang Deddy. Ia segera memerintahkan Dinas Pariwisata dan Satpol PP Jawa Barat untuk melakukan penertiban total villa-villa sewaan di sepanjang Puncak. Selain itu, ia meminta agar setiap kegiatan yang melibatkan pengumpulan massa di villa diwajibkan memiliki izin dan pengawasan ketat dari kepolisian serta perangkat desa. Kang Deddy juga menyatakan akan berkoordinasi dengan MUI, NU,
dan Muhammadiyah untuk mengadakan program pembinaan moral di kawasan wisata. Menurutnya, kebebasan individu tidak boleh merusak nilai kolektif masyarakat. Tindakan tegas dari gubernur disambut baik oleh masyarakat. Namun, sebagian kalangan menilai perlu ada pendekatan kesehatan publik dan edukasi yang lebih dalam, khususnya terkait HIV atau AIDS, agar stigma tak malah memperparah situasi. Tim penataan kawasan Puncak dan Megamendung. Tim ini terdiri dari unsur pemerintahan, kepolisian, tokoh masyarakat, dan akademisi yang akan mengkaji ulang sistem perizinan dan pengawasan villa, termasuk pelatihan bagi pemilik villa dalam mengenali tanda-tanda penyalahgunaan properti. Dinas Pariwisata mulai mengembangkan konsep Puncak sehat dan ramah keluarga, yaitu dengan menjadikan kawasan ini bebas dari praktik-praktik menyimpang, narkoba, dan kegiatan tak berizin. Petugas Satpol PP dijadwalkan untuk rutin berpatroli dan memeriksa villa secara acak. Kang Dedi juga menyampaikan bahwa pembinaan moral dan edukasi kesehatan seksual akan diperluas ke sekolah-sekolah dan komunitas remaja di sekitar kawasan Puncak. Ia menegaskan, penindakan bukan semata-mata penghukuman, tetapi juga pemulihan sosial dan moral yang terencana. Warga berharap penataan ini tak hanya jadi wacana. Mereka menginginkan kawasan Puncak kembali menjadi tempat yang nyaman bagi semua kalangan. Kami ingin Puncak tidak hanya indah secara alam, tapi juga bersih dari aktivitas yang menyimpang. Tutur Bu Ratna, pedagang kecil di Cisarua, tragedi. Pesta Megamendung menjadi tamparan keras bahwa pengawasan moral dan tata ruang tidak bisa ditunda. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki dan menata kembali wajah Puncak, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga nilai-nilai kehidupan di dalamnya.